Halo semuanya, para pejuang perguruan tinggi negeri. Kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kita akan membahas tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, informasi ini sangat penting buat kalian para pejuang PTN, baik kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Jalur-jalur apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Nah, tentu semua orang, kalian anak SMA, pengen sekali atau cita-cita sekali untuk masuk PTN. Nah, kali ini kita akan bahas secara tuntas jalur-jalur apa saja sih yang bisa kalian gunakan untuk masuk PTN kalian, PTN favorit kalian. Nah, di sini kakak akan menyampaikan info resmi dari LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi, info-info di sini dijamin valid ya, Dek. Oke, langsung kita mulai. LTMPT apa sih LTMPT? Nah, nanti kalian ini bakal familiar dengan lembaga yang namanya LTMPT. LTMPT merupakan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, merupakan lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Tuh, jadi kalian nanti akan sering berhubungan dengan web LTMPT untuk mendaftar PTN. Nah, LTMPT itu bertugas untuk mengelola dan mengolah data calon remaja untuk bahan seleksi jalur SNMPTN maupun SBMPTN oleh rektor PTN. Nah, jadi rektor-rektor PTN seluruh Indonesia itu mengamanatkan ke LTMPT dia untuk mengolah data, untuk menyeleksi, untuk melakukan tes bagi calon mahasiswa. Selanjutnya, LTMPT itu juga melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Jadi untuk UTBK masuk PTN melalui jalur SBMPTN. Nah, setelah itu dia menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Nah, jadi bagusnya LTMPT ini mereka itu fair ya, Dek. Nilai kalian berapapun akan dibagikan. Jadi kalian tahu kemarin itu mengerjakan itu dapat skor berapa. Nah, itu LTMPT akan mengumumkan hasilnya. Nah, ini tujuannya jadi supaya semuanya transparan, fleksibel, dan efisien, dan akuntabel. Nah, tujuannya jelas untuk memperoleh mahasiswa, calon mahasiswa PTN yang kualitasnya bagus. Oke, itu ya LTMPT. Selanjutnya, nah untuk masuk PTN itu jalur apa saja yang dapat kalian gunakan? Nah, ini tahun 2020 itu ada 3 jalur, yaitu ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri PTN. Nah, untuk SNMPTN itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, minimum daya tampungnya itu 20% dari kuota PTN itu. Jadi misalkan nih, kedokteran UI itu ada 100. Nah, maka nanti 20 orang itu diambil dari SNMPTN. Terus nanti 40 orang diambil dari SBMPTN. Lalu seleksi mandiri itu 30, maksimal 30. Nah, SNMPTN itu apa? SNMPTN itu berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi 100% gratis. Yang pertama SNMPTN. Nah, detail syarat-syaratnya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Tuh, jadi SNMPTN pakai rapot. Selanjutnya ada SBMPTN atau seleksi bersama masuk
PTN. Minimal itu daya tampungnya 40%. Nah, jadi ini minimal itu artinya bisa lebih dari itu ya. Jadi bisa lebih dari itu. Jadi bisa jadi 50% itu diambil dari SBMPTN bisa jadi. Karena dia mengatakan minimal. Nah, tesnya seperti apa? Seleksinya seperti apa? Itu berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lainnya yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Jadi kalau SBMPTN nanti kalian bayar. Bayarnya itu 200.000 atau 300.000 tergantung jalur apa yang nanti kalian pilih. Ya, jadi yang kedua ada SBMPTN. Yang ketiga ada seleksi mandiri PTN, maksimum 30%. Nah, jadi dikatakan maksimum 30, jadi bisa jadi nanti dia cuma 20%. Dapat menggunakan hasil UTBK. Jadi seleksi mandiri itu seleksi yang dilakukan sendiri oleh PTN itu. Nah, nanti ada yang pakai nilai UTBK, ada yang dia itu mengetes lagi PTN itu, ada yang menggunakan jalur rapot lagi. Nah, jadi tergantung kebijakan masing-masing dari PTN. Ya, dicatat ada 3 jalur untuk masuk PTN bagi kalian. Ada SNM, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Kalau kita analisis, kuota terbesar itu di SBMPTN, yaitu 40%. Nah, maka nanti kita lihat secara detail gimana sih SBMPTN itu materi yang diteskan apa saja. Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita bahas yang pertama, jalur pertama itu ada SNMPTN. SNMPTN itu apakah semua siswa nih? Semua siswa itu bisa ikut SNMPTN? Nah, ternyata tidak. Nah, yang bisa masuk SNMPTN itu yang masuk kuota. Nah, kuotanya itu berapa? Kuotanya itu untuk sekolah yang akreditasinya A itu 40% terbaik sekolah. Akreditasi B 20% terbaik sekolah. Akreditasi C itu 5% terbaik di sekolahnya. Nanti semua data di-upload atau dimasukkan di pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Tuh. Jadi tidak semua siswa dalam satu sekolah itu bisa mendaftarkan di SNMPTN. Nah, yang bisa daftar itu yang ranking paralelnya itu 40%. Itu kalau sekolahnya akreditasi A. Kalau B 25% dan C 5%. Misal nih di sekolah kalian itu jurusan IPA itu ada 100 orang. Nah, maka nggak bisa dari 100 orang itu daftar semua. Yang bisa daftar cuma yang ranking paralelnya 1 sampai 40. Kalau sekolahmu tadi akreditasinya A. Kalau B berarti yang bisa daftar cuma yang ranking paralel itu 1 sampai 25. Nah, kalau C berarti cuma 1 sampai 5 saja yang bisa masuk. Nah, maka sangat penting sekali nih kalian bagi yang baru kelas 10, kelas 11, nilai rapotnya itu dari awal harus bagus deh. Jadi harus bagus untuk supaya kalian bisa masuk kuota SNM dan nanti semoga bisa juga diterima di PTN melalui jalur SNMPTN. Ya, jadi rapot sangat penting dari semester 1 sampai semester 5. Oke, selanjutnya nanti kalau kalian di jurusan masuk jurusan tertentu misalkan olahraga atau kalian seni gitu ya, nanti ada mengunggah portofolio atau nanti bisa juga diunggah sertifikat-sertifikat. Nah, sertifikat-sertifikat yang sudah kalian punya. Terus bisa milih berapa jurusan.
Nah, di setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Dan tidak boleh lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi, disarankan tidak lintas minat. Misalkan kalian jurusan IPA, lah ngambil jurusan-jurusan IPS. Nah, misalkan ngambil sejarah, ngambil ekonomi, nah itu nggak disarankan ya. Jadi yang satu jalur, misalkan IPA ya kamu misalkan ngambil jurusan kedokteran, ngambil jurusan farmasi, nah seperti itu. Dan kalian bisa milih 2 prodi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Misalkan nih saya milih ngambil matematika UI sama matematikanya UNJ misalkan itu boleh. Atau dalam satu boleh, satu PTN misalkan kalian mengambil kedokterannya UI sama ngambil farmasinya UI. Nah, itu juga boleh. Oke, jelas ya untuk SNMPTN. Jadi ini sangat penting sekali nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Jadi harus bagus. Oke, nah sekarang tadi kan yang diambil cuma 40% ya kalau dia akreditasi A. Nah, yang ranking itu siapa sih? Terus nilai apa saja yang digunakan untuk ranking? Nah, mulai tahun 2020 itu yang meranking itu sekolah. Jadi yang ranking itu sekolah. Nah, apa aja yang di ranking? Apakah semua mata pelajaran kalian yang ambil di SMA itu di ranking, rapot itu semuanya? Nah, ternyata tidak. Cuma rapot untuk mata pelajaran tertentu dan untuk yang nilai pengetahuan ya. Jadi untuk nilai pengetahuan, bukan nilai keterampilan. Jadi kalau kalian punya rapot kan ada rapot nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini yang dipakai yang pengetahuan. Untuk jurusan IPA itu yang dilihat, yang dinilai itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Untuk jurusan IPS ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Untuk SMK, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kompetensi keahlian. Nah, jadi tergantung jurusan SMK kalian apa. Nah, dari sini kelihatan ya, ternyata ada 6 kalau IPA dan IPS yang mapel yang digunakan. Jadi ada agama, misalkan agama, terus olahraga itu nggak dipakai ya itu nggak dipakai untuk pemeringkatan. Jadi mulai sekarang, apalagi kalian masih kelas 10, kelas 11 itu mohon banget ditingkatkan nilainya. Nilai-nilai di mapel-mapel khusus ini, di 6 mapel ini. Jadi kalian fokus saja ke 6 mapel ini. Oke, selain menggunakan ranking rapot ini, nanti sekolah juga dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Kalau ada nilai yang sama, kalau yang satu itu punya prestasi lebih, misalkan ikut kejuaraan atau apa, nah nanti bisa diambil. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Jadi sesuai akreditasi kalian tadi A, B, atau C. Oke, itu ya. Jadi sangat penting tadi nilai rapot untuk mapel-mapel tertentu. Silahkan kalian ditingkatkan. Nah, sekarang kita masuk ke SBMPTN. Jadi yang pertama jalur SNM, sekarang SBMPTN. Nah, kata kunci yang penting di sini di SBMPTN itu harus memiliki nilai UTBK. Nah, jadi dibedakan antara SBMPTN dan UTBK ya. Jadi UTBK itu tesnya di. Nah, jadi UTBK itu kalian tes dapat nilai. Nah,
nilai itu digunakan untuk mendaftarkan SBMPTN. Itu bedanya. Masih sama, untuk yang olahraga atau seni, nanti dia mengunggah portofolio. Oke, terus siapa saja yang bisa ikut SBMPTN UTBK ini? Apakah seluruh siswa itu bisa? Nah, yang bisa itu cuma yang tahun 2020. Nah, ini karena SBMPTN 2020, berarti yang lulusan 2020. Dan dua angkatan terakhir. Jadi, yang gap years, yang tahun kemarin sudah lulus tapi belum dapat PTN, itu bisa ikut lagi. Tapi, cuma 2 tahun terakhir. Misalkan SBMPTN 2020 yang bisa ikut ya yang lulusan 2020, 19 dan 18. Untuk tahun depan yang 2021 berarti ya 2021, lalu 2020 dan 2019. Tuh, jadi untuk kalian yang pengen masuk PTN itu jangan ditunda-tunda deh. Jadi kalian lulus ya langsung kalian ikut saja tesnya. Nah, karena cuma ada kesempatan 3 kali untuk kalian tes, yaitu tahun kalau kalian 2021 ya 2021, 2020 dan 2019. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Sama dengan SNM, ini kita bisa milih 2 prodi. Nanti dalam 1 PTN maupun dari 2 PTN. Nah, terus tadi ada syarat UTBK. Apa sih UTBK itu? UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Nah, mungkin kalau kalian anak kelas SMA gitu kan, kalian pernah ngerasain dulu di SMP ujian nasional berbasis komputer. Ya, sama ini deh, nanti kalian tesnya itu di depan komputer. Oke, metode tesnya yaitu ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, dan sekarang juga dikembangkan bagaimana kalau UTBK menggunakan Android. Selanjutnya, kelompok ujian. Nah, kelompok ujian itu ada saintek, soshum, maupun campuran. Dan nanti hasil tesnya itu akan langsung diberikan kepada peserta. Biasanya itu 1 minggu. Nah, misalkan kalian sekarang itu tes, nah nanti 1 minggu setelah itu kalian akan diberikan tahu hasilnya, nilai kalian tadi berapa setelah tes. Ya, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Nanti bisa di web LTMPT atau dikirimkan ke email kalian. Selanjutnya materi tes. Tes dari tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Nah, jadi nanti tesnya ada 2, namanya tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Nah, nanti kita lihat ya secara detail. Setelah ini TPS sama TKA itu apa? Terus pelaksanaan tes dilaksanakan beberapa kali. Jadi karena komputer kan terbatas ya, jadi nggak mungkin serentak seluruh Indonesia itu tesnya bareng pada tanggal yang sama. Nah, karena keterbatasan itu nanti tesnya itu bergelombang. Ya, ada yang gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, jadi beberapa kali. Itu ya, jadi nanti tidak bareng seluruh siswa di Indonesia itu tesnya bareng. Lalu, kesempatan tes setiap peserta diperbolehkan mengikuti tes maksimal 2 kali. Nah, jadi yang kakak sosialisasikan ini merupakan materi sebelum ada pandemi COVID-19 ya. Jadi ini materi sebelum ada COVID-19. Jadi kita asumsikan ya nanti semoga tahun 2021 kondisinya sudah normal, maka seleksinya juga seleksi normal. Kalau seleksi normal itu kalian bisa tesnya 2 kali ya, tesnya 2 kali. Bisa memilih tanggalnya juga gitu. Jadi dan tesnya juga menggunakan TPS dan TKA. Jadi ini yang materi kita anggap nanti tahun 2021 semoga kondisi udah normal, maka kalian menggunakan sistem normal yaitu tesnya 2 kali, ada TPS dan TKA.
ya, karena untuk tahun ini karena ada pandemi COVID itu tesnya cuma bisa 1 kali dan materinya cuma TPS. Itu untuk pengetahuan kalian. Oke, itu tentang UTBK jelas ya. Sekarang materi UTBK tadi ada TPS, pasti TPS, dan juga ada TKA. TPS mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khusus pendidikan tinggi, dan berkembang melalui proses belajar dan transfer dari pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ini untuk mengukur kognitif. Jadi kayak ini tes potensi akademik, nah terus kayak tes psikologi, nah seperti itu. Jadi untuk mengukur kognitifnya. Untuk materinya apa aja nanti kita lihat di belakang ya. Untuk TKA itu mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan. Jadi ini sesuai bidang kalian apa? Keilmuan kalian IPA atau IPS. Yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh perguruan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten pembelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada high order thinking skill atau HOTS. Nah, jadi ini materi yang kalian pelajari di sekolah. Nah, ini diteskan di TKA. Oke, kita lihat dulu TPS itu apa. Nah, TPS itu ada 4 subtes. Nah, jadi TPS itu nanti ada 4 subtes, yaitu kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, mungkin kalian masih awam nih, apaan sih tesnya kayak apa? Nah, untuk kemampuan penalaran umum ini nanti lebih mengukur bagaimana penalaran kalian. Jadi soal-soal penalaran. Ini nanti soalnya bisa berupa bahasa Indonesia maupun hitung-hitungan sederhana matematika. Untuk kemampuan kuantitatif, jelas ya, kuantitatif. Berarti nanti berhubungan dengan hitung-menghitung. Logika di matematika, nanti di kemampuan kuantitatif. Pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, pengetahuan dan pemahaman umum ini nanti soalnya berupa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini diperhatikan nih. Nomor 3 ini pengetahuan dan pemahaman umum berupa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi nanti soalnya bisa berupa teks bahasa Indonesia maupun teks bahasa Inggris. Nah, nanti kalian diuji di pengetahuan dan pemahaman umum ini. Untuk selanjutnya, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, kemampuan memahami bacaan dan menulis ini bahasa Indonesia lagi. Nah, jadi ternyata bahasa Indonesia itu banyak nanti ditemui di soal TPS ya. Jadi tentang EYD, penggunaan tanda baca, terus misalkan membuat daftar pustaka. Nah, ini nanti keluar di kemampuan memahami bacaan dan menulis. Oke, seperti itu ya. Materi tentang TPS. Nah, selanjutnya kelompok ujian UTBK 2020. Nah, ini yang 2020 ya. Jadi masih keadaan normal. Rencana awal itu ada 3. Itu saintek, terus soshum, dan campuran. Saintek atau sains dan teknologi. Itu dia tesnya apa? Nah, dia tesnya TPS. Nah, yang sudah kita lihat. Dan TKA Saintek. TKA Saintek itu terdiri dari 4 subtes lagi. Matematika, Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi. Waktunya 180 menit. Nah, Kak Akib informasikan juga sebelum ada perubahan untuk tahun kemarin itu setiap subtes jumlahnya 20 soal. Nah, jadi tadi TPS tadi yang ada 4 tadi masing-masing 20 soal. Untuk TKA juga sama, matematikanya 20, fisikanya 20, kimianya 20, biologinya 20. Nah, nanti total untuk pengerjaan TPS maupun TKA itu 180 menit.
Itu. Terus sekarang sosum. Sosum, nah sama. Kalau dia masuk sosum, dia juga TPS gitu. Ya, TPS yang dikerjakan dan TKA sosum. TKA sosum itu terdiri dari matematika sosum, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk waktunya sama 180 menit. Nah, jadi model tesnya itu seperti ini dek. Nanti kalian ketemu soal, misalkan matematika sosum itu dikerjakan 30 menit. Nah, 30 menit selesai, soalnya hilang gitu. Nah, baru sistem masukin lagi soal geografi. Nah, geografi dikasih waktu 30 menit. Nah, selesai waktunya hilang. Terus sejarah kalian dikasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Nah, selesai terus ganti lagi. Jadi 120 itu jangan bayangkan kalian punya soal misalkan 100 dikerjakan 180 menit. Nah, enggak. Jadi soalnya itu nanti satu per satu. Soal matematika muncul dikasih waktu 30 menit. Nah, baru setelah itu keluar. Habis itu ada soal lagi sejarah dikasih waktu 30 menit. Nah, terus soalnya habis. Jadi kalian nanti mengerjakannya satu persatu, nggak bisa paralel seluruhnya. Terus kalau yang campuran, campuran itu untuk orang yang pengen lintas jurusan. Misalnya nih, kalian anak IPA pengen ngambil nanti jurusan IPA dan jurusan IPS. Misalkan pengen ngambil kedokteran sama pengen ngambil manajemen. Nah, kalian masuknya ke campuran. Atau orang sosum anak IPS misalkan mau masuk ekonomi sama mau masuk misalkan pertanian misalkan. Kalau pertanian itu kan masuk ke saintek kan, ya kalian harus ngambil campuran. Nah, untuk yang ikut campuran itu ada 3. Ada TPS, ada TKA Saintek, dan TKA Soshum. Waktunya 255 menit. Ya, jadi ini merupakan 3 jalur yang bisa kalian ambil, Saintek, Soshum, dan campuran. Silahkan diperdalam untuk mapel-mapel khusus itu tadi deh, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus matematika, fisika, kimia, biologi untuk anak IPA, untuk anak IPS, tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan matematika sosum. Oke, gitu. Kita lanjut. Nah, terus kalian tesnya di mana? Kalau misalkan nih Kak Aki pengen masuk ke UI, apakah tesnya harus di UI? Nah, ternyata tidak. Kalian cukup memilih salah satu pusat UTBK yang dekat dengan tempat tinggal kalian. Jadi misal nih, Kak Aki pengen masuknya ke UGM, dia pengen masuk ke UGM, tapi Kak Aki tinggal di Jakarta nih. Nah, maka Kak Akib nggak perlu tesnya di UGM. Tesnya cukup ngambil aja yang dekat dengan tempat tinggal. Kalau di Jakarta ya bisa kalian ngambil di UI, bisa ngambil di UNJ, atau bisa ngambil di UPN. Itu ya. Jadi nanti pilih tempat UTBK yang dekat dengan tempat tinggal kalian. Tidak perlu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak perlu kalian mau masuk UGM terus tesnya di UGM, itu nggak perlu. Cukup kalian ambil saja yang terdekat dengan rumah kalian. Selanjutnya ada jadwal. Nah, ini buat gambaran ya. Jadi jadwal ini merupakan jadwal awal SNM, SBM, dan Mandiri yang diumumkan LTMPT sebelum ada wabah COVID-19. Jadi nanti ini bisa buat gambaran kalian di tahun 2021, semoga kondisinya sudah membaik, menggunakan kondisi normal. Nah, ini ada gambaran kira-kira jadwalnya itu kapan sih, tesnya kapan, masih ada berapa waktu kita untuk mempersiapkan diri. Nah, bisa kalian lihat di sini. Pertama, kita lihat dulu yang SNMPTN ya. Jadi yang atas ini merupakan tanggal-tanggal SNMPTN. Jadi yang pertama di Desember dan sampai Januari kalian udah melakukan registrasi akun LTMPT. Jadi kalian bikin akun LTMPT ya. Ini Desember untuk
yang baru naik ke kelas 12, nah, itu disiapkan karena Desember ternyata dia sudah ada ini mendaftar akun. Nah, dan nanti di Januari, 13 Januari di sini itu sekolah itu akan memasukkan data rapot kalian dan sekolah melakukan pemeringkatan. Nah, jadi sini nanti ingat-ingat di Januari Februari itu sekolah sudah mulai mengumumkan siapa saja yang bisa masuk ke jalur SNMPTN tadi. Lalu di 11 sampai 25 Februari, jadi masih di Februari kalian mendaftar SNMPTN. Jadi udah mepet banget deh ini tuh kalian masuk semester 2 itu udah langsung daftar SNM, daftar SBM, itu jadi sangat mepet sekali. Lalu setelah daftar itu di April. Nah, April itu pengumuman hasil SNMPTN. Nah, jadi biasanya kalau kalian ini dulu sebelum ada UN, nggak tahu kalau tahun 2001 itu UN itu katanya mau diganti pakai assessment yang lainnya. Nah, itu biasanya sama di bulan-bulan Maret dan April ini. Udah, itu kalian April 2021 kalian udah resmi tuh jadi seorang mahasiswa jika kalian lulus di SNMPTN. Tuh, jadi bagi para pejuang SNMPTN disiapkan benar-benar tadi nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5. Oke, selanjutnya untuk jalur UTBK SBMPTN itu dia melakukan akun tadi ya, membuat akun itu di bulan Februari dan April. Nah, di sini bulan Februari dan April kalian sudah bikin akun. Nah, terus pendaftarannya di Maret. Nih, di Maret kalian sudah mendaftar UTBK. Nah, terus habis itu pelaksanaan UTBK di April. Coba bayangkan kalian kalau yang baru masuk kelas 12 itu efektif belajar itu sebenarnya cuma di semester 1 deh. Jadi efektif belajar itu kalian cuma di semester 1. Karena nanti kalau sudah semester 2 kalian mulai belajarnya itu udah di semester 2 udah sangat terlambat. Karena kalau semester 2 nanti itu di April saja kalian sudah harus ikut tes UTBK. Belum nanti ada ujian sekolah, ada ujian praktek, dan macam-macam. Nah, itu pasti menyita banyak waktu. Jadi, bagi kalian yang mau masuk SBMPTN harus dipersiapkan sejak dini. Kalian naik ke kelas 12 semester 1 itu waktu yang baik untuk mempersiapkan SBMPTN. Terus tadi pengumuman, jadi setelah pelaksanaan UTBK langsung diumumkan tanggal 12 Mei serentak ini. Terus pendaftaran SBMPTN di 2 sampai 13 Juni. Nah, ini tadi ya yang Kak Akib singgung juga bedakan antara UTBK dan SBMPTN. Jadi UTBK ini kalian itu tesnya, maka ini ada pendaftaran UTBK, tes, terus ini kalian dapat nilai. Nah, tapi dapat nilai, baru nilai tadi kalian gunakan untuk mendaftarkan SBMPTN. Maka ini pendaftarannya berbeda. Lalu pengumuman hasilnya di Juni. Nah, jadi 30 Juni kalian sudah diumumkan. Ya, jadi 30 Juni kalian sudah tahu dapat PTN atau tidak. Nah, gimana kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat, nanti masih ada seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri itu paling lambat nanti 31 Juli sudah harus diumumkan hasil seleksi mandirinya. Karena nanti biasanya di perguruan tinggi negeri itu Agustus maupun awal September sudah melalui perkuliahan. Jadi kalian sudah resmi nanti jadi mahasiswa sudah mulai kuliah di Agustus. Seperti itu. Nah, sedikit tambahan ini untuk seleksi mandiri, nggak ada materi seleksi mandiri ya di dalam ini tadi. Nah, untuk kalian yang pengen tahu detail tentang seleksi mandiri, itu kalian bisa lihat di video Kak Akib. Nanti Kak Akib share linknya di bagian deskripsi. Itu sudah
detail juga dijelaskan bagi kalian yang ingin masuk mandiri, itu alurnya seperti apa, PTN apa aja yang bisa diambil, biayanya berapa. Nah, nanti bisa kalian lihat di video itu. Oke, Kak Akib kira cukup. Itu tadi kita sudah bahas tentang SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Kak Akib doakan semoga semuanya sukses bisa diterima di PTN favorit kalian. Oke, seperti itu. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian. Sekian dari kakak, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.